Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Economist Intelligence Unit baru saja merilis laporan Indeks Demokrasi Dunia untuk tahun 2020. Dalam laporan tersebut menunjukkan Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81 dan menjadikan negara tersebut dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Di posisi kedua ada Islandia dengan skor 9,37, disusul Swedia dengan skor 9,26, kemudian Selandia Baru dengan skor 9,25 dan Kanada dengan skor 9,24. Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah untuk tahun 2020 adalah Korea Utara dengan skor 1,08. Para hadirin yang terhormat, The Economist menyebut secara global indeks demokrasi dunia ini menurun dibandingkan dengan tahun yang lalu. Rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini, maksudnya tahun 2020, tercatat hanya 5,37. Menurun dari tahun sebelumnya, tahun 2019, yaitu 5,44. Angka ini pun tercatat sebagai rata skor terendah sejak The Economist merilis laporan tahunannya pada 2006 silam. Bagaimana halnya dengan Indonesia? Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam indeks demokrasi yang dirilis The Economist tersebut dengan skor 6,3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu di urutan ke-64, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya, yaitu 6,48. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Pertanyaannya adalah mengapa hal yang demikian itu terjadi kepada negara kita? Para mahasiswa yang budiman dan hadirin yang berbahagia, ibarat tanaman, demokrasi juga perlu dirawat. Karena jika tidak, demokrasi hidup di tengah cengkraman hama, maka akan lahir demokrasi yang tidak sempurna. Demikian istilah yang diberikan oleh The Economist kepada negara-negara yang memiliki skor seperti kita peroleh. Suatu situasi yang dapat menjadi hama bagi demokrasi, misalnya elit politik yang terus tertikai, sementara rancang bangun undang-undang yang miskin kapasitas argumentatif dan deliberatif terus diproduksi. Apa sebenarnya jadi persoalan atau akar persoalan dengan demokrasi, khususnya di negara dunia ketiga termasuk di Indonesia? Akar terdalam dari demokrasi di dunia ketiga, termasuk di kita di Indonesia, sebenarnya bukanlah problem legal, melainkan problem hati dan problem pikiran. Perkembangan demokrasi dapat dikerdilkan oleh kombinasi mematikan dari residu watak feodalistik yang memuja hierarki serta watak kapitalistik yang memuja egoisme dan kerakusan. Berikut contoh tabiat yang dapat mengkerdilkan demokrasi itu, yaitu cengkraman kuku feodalistik dan kapitalistik, sementara demokrasi dirayakan dengan euforia kebebasan. Tanpa dibarengi semangat kesetaraan atau equality dan persaudaraan atau fraternity. Apakah memang begitu gawat? Ya memang, benar-benar begitu gawat. Jika kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan. Kegawatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan akan berkembang liar sebatas kebebasan alamiah atau dalam konsep pendidikan kewarganegaraan disebut natural liberty yang mengedepankan kepentingan sendiri dan golongan, maka timbullah oligarki, mengabaikan kebebasan kewargaan
atau yang kita kenal sebagai civil liberty yang memperjuangkan kebaikan hidup bersama atau common good. Yang kedua, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat kedirian tak memiliki ikatan solidaritas kewargaan. Komunalisme tak memiliki pertautan imajinasi kebangsaan. Yang ketiga, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat produk perundang-undangan hanya mengukuhkan kemapanan dan status quo, mengingkari cita rasa keadilan dan keadaban publik. Yang keempat, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat prosedur-prosedur pemilihan langsung hanya membentangkan karpet merah bagi dominasi oligarki feodalistik dan kapitalistik. Yang kelima, di atas semua itu, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat demokrasi kita kehilangan basis moralnya. Para mahasiswa yang budiman dan para hadirin yang berbahagia, mungkin kalian bertanya, bukankah kita memiliki Pancasila sebagai bintang penuntun? Ya, memang benar. Kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita juga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagainya. Peran-peran yang dibebankan, yang diberikan, dinisbatkan kepada Pancasila. Akan tetapi, inkonsistensi dalam pengamalannya. Mari kita perhatikan. Yang pertama, dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, manusia itu sebetulnya dipandang setara di depan kasih Tuhan. Namun apa dasar pembenarannya bahwa manusia dipandang setara di depan Tuhan, tetapi tidak setara di depan sesama manusia? Yang kedua, dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia itu dipandang ada bersama dengan yang lain atas dasar cinta kasih yang mewujud dalam keadilan dan keadaban. Namun apa dasar pembenarannya bahwa keadilan dan keadaban dalam suatu komunitas politik penuh diskriminasi, inklusi, dan permusuhan? Yang ketiga, dengan sila persatuan, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun apa dasar pembenarannya bahwa persatuan dalam suatu komunitas politik berdiri di atas kepentingan perseorangan dan golongan tanpa kesanggupan merajut kekuatan semua untuk semua? Yang keempat, dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, demokrasi hendak dijalankan melalui negara hukum yang memperjuangkan negara persatuan dan keadilan dengan semangat permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan. Namun apa dasar pembenarannya bahwa negara persatuan dan semangat permusyawaratan dalam suatu komunitas politik dengan gurita dominasi partai politik yang menyulitkan proses agregasi aspirasi kekuatan lain serta menepikan proses-proses deliberatif yang inklusif dan bijaksana. Yang terakhir, yang kelima, dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia sebagai makhluk rohani yang menjasmani dipandang sama-sama memerlukan kesejahteraan yang menuntut keadilan dalam distribusi harta, kesempatan, dan privilege sosial lainnya. Namun apa dasar pembenarannya bahwa keadilan sosial dalam suatu komunitas politik dengan ketimpangan sosial yang tajam, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap pemerolehan pekerjaan, terhadap pemerolehan pemodalan, serta dalam penguasaan privilege politik oleh oligarki keturunan dan pemodal. Alhasil, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat kebebasan demokratis kehilangan roh kebajikan bersamanya. Hadirin yang berbahagia dan para mahasiswa yang budiman, perkembangan demokrasi yang kita alami ini seolah menjelma bayangan kekhawatiran Alexis de Tocqueville tentang pasar yang menciptakan kondisi demokrasi dengan raga yang bebas tetapi jiwanya yang telah diperbudak. Itulah Alexis de Tocqueville dalam bukunya Democracy in America.
sudah memperingatkan bagaimana pada masa yang akan datang pasar sangat menghegemoni demokrasi. Di bawah hegemoni watak feudalistik dan kapitalistik, kebebasan demokratis berpotensi meminggirkan kepentingan umum dan peran warga dalam berdemokrasi. Hadirin yang berbahagia, dalam kaitan ini Benjamin Barber mengingatkan bahwa pendalaman dan perluasan penetrasi pasar pada demokrasi bisa memfripatkan warga negara. Sehingga aku ditinggikan di atas kita. Itu persoalannya. Ideologi privatisasi menempatkan pilihan sebagai suatu yang bersifat pribadi, bukan menentukan kehendak bersama, tetapi sebatas kumpulan dan rerata keinginan pribadi. Maka terjadilah peminggiran terhadap segala yang bersifat sifik. Terjadi peminggiran terhadap segala yang bersifat publik. Dengan kata lain, kapitalisme tanpa ketahanan budaya kewargaan yang inklusif bisa menggerus kebajikan publik dan demokrasi di titik terdalamnya, yaitu individu. Termasuk kita sendiri sebagai individu. Masyarakat demokratis akhirnya dijajah oleh kepentingan imperatif pasar. Kehidupannya diseragamkan, ruang publiknya dirampas dengan privatisasi, dan identitasnya digerus ke dalam merek dan logo. Dengan tendensi seperti itu, usaha menyehatkan demokrasi Indonesia tidak bisa hanya dengan terus gonta-ganti prosedur dan perundang-undangan, melainkan perlu menyembuhkan sisi kejiwaan demokrasi kita itu sendiri. Kita memerlukan semacam kekuatan spiritual untuk merekatkan kembali tenunan kewargaan kita yang robek. Hadirin yang terhormat, politik harus dikembalikan ke pangkal pengertiannya sebagai seni mulia mengelola republik demi kebajikan kolektif. Itu sebetulnya definisi dari politik yang sejati. Dasar mengada dari politik adalah budaya kewargaan, atau pada zaman Plato disebut budaya kota. Warga kota, atau sekarang kita sebut warga negara, menunjukkan rasa memiliki dan mencintai kota dan republiknya. Bukan sekadar jadi penduduk yang menumpang tidur demi mencari makan dan kepentingan sendiri. Aktif terlibat, bergerak, dan berbaur dengan segala keragaman di ruang publik. Itu sejatinya dari pengertian politik. Keterlibatan dalam ruang publik itu memerlukan penguatan dan ikatan kewargaan berbasis kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang menumbuhkan emosi publik. Ikatan kewargaan itu berupa seperangkat keyakinan, seperangkat nilai, simbol, dan ritual bersama yang kerap disebut dalam konsep sosiologi disebut civil religion. Bahwa setiap warga selain sebagai pribadi yang otonom harus juga bisa menyatu dalam spirit kolektif kewargaan di bawah tuntunan civil religion yang dapat membawa bangsa menuju kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama. Hadirin yang terhormat, dalam spirit Pancasila, usaha menumbuhkan emosi publik itu tidak dikehendaki lewat jalan pemaksaan dan penyeragaman seperti dalam teorinya fasisme, namun melalui jalan-jalan estetis dan kesukarelaan dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaring-jaring konektivitas, memperkuat semangat inklusivitas, merayakan festival keberagaman senasib sepenanggungan yang dapat menumbuhkan emosi simpati dan cinta. Itulah yang harus disemai di jantung pendidikan kita, utamanya melalui MKU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.